Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Fisika Dasar 2 di minggu keempat. Ya, seperti janji di minggu kemarin, kita masih punya beberapa contoh soal dan beberapa materi tentang apa. Ayo, kita belajar apa kemarin? Masa lupa? Baru juga bingung-bingung, masa sekarang udah nggak bingung? Jadi, kemarin kita belajar medan listrik distribusi muatan kontinu. Nah, contoh yang diberikan kemarin baru satu, yaitu dari batang ya, batang yang linier. Nah, sekarang gimana kalau bentuknya cincin? Kenapa sih kita harus ngitung yang bentuk-bentuk yang aneh-aneh kayak gini? Ini nggak aneh sih sebenarnya. Karena bentuk-bentuk cincin seperti ini tuh digunakan di banyak part gitu, di banyak posisi atau di banyak bagian kalau di elektronik ataupun di bagian fisik ya. Jadi kita harus pandai menghitung nih kira-kira distribusi medannya seperti apa. Mana tahu kan kalian nanti kerja di bagian-bagian instalasi artikelnya gitu kan. Who knows? Ya, kita nggak akan tahu masa depan, kita siapkan dari sekarang aja. Medan listrik cincin bermuatan homogen. Oke, contoh soalnya gini nih. Suatu cincin berjari-jari A mengandung muatan total positif Q yang terdistribusi secara homogen. Hitunglah medan listrik yang disebabkan oleh cincin yang berada pada titik P yang terletak pada jarak X dari pusat cincin di sepanjang sumbu yang tegak lurus bidang cincin. Ini soalnya susah banget. Iya, mungkin ya. Yaudah kita kerjain bareng-bareng ya. Kita gambar dikit-dikit dulu biar kebayang. Kira-kira seperti ini ya bentuk cincinnya. Bulat. Ada piringan di sampingnya. Gak disebutin besar diameternya sentimeter, enggak ya. Ini bener-bener pure soal yang gak ada angkanya. Ini soal yang pakai huruf gitu ya nilai-nilainya. Satu cincin berdiameter berjari-jari A. Ini muatannya, muatannya positif, berarti ini positif semua ya. Ini gambarnya maksudnya positif, sini juga positif, berjari-jari A. Nah, ini kan ya, berjari-jari A. Gambarnya bener nggak ya? Harusnya agak miring, ya udahlah saya gambar ulang. Harusnya begini nih. Ini positif muatannya. Jari-jarinya A. Berarti kita punya muatan titik di sini ya. Apa nih? Deki. Titik P-nya di sini nih. Ini dalam sumbu X. Berarti ini juga interaksinya ke sini ya. Ini ada R di sini. Juga menghasilkan sudut. Seperti biasa kita besarin. Kegedean nih. Nah, segini cukup ya. Berarti kesini apa nih? Kesini adalah yang bagian X. Berarti yang bagian E-nya itu yang lurusannya ke sini nih. Titik P-nya. Suatu cincin bermuatan homogen yang berjari-jari A. Muatannya udah positif. Medan P di sumbu X, yang ini medan P di sumbu X disebabkan oleh muatan elemen deki. Berarti muatan elemennya di sini kan. Ini dekinya. Nah. Itu gambar yang ini ya. Udah bener, udah sesuai maksudnya. Jarak X dari pusat cincin sepanjang sumbu yang tegak lurus pada cincin. Gimana nih ngerjainnya? Oke, kita kerjain.
Jangan pakai pulpen itu ya, ungu lah. Kita cari yang bagian X ya, bagian ini. dx ini sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Oh iya, ini ada satu lagi komponen yang kelewat. Ini yang tegak lurus nih. Jadi medan dari komponen X ini berupa apa nih? DEX. Komponennya apa? Cos theta ya. Sorry, DE nya kelewat. Kok kesini? DEX. Sorry. DE aja. Gak pakai X. Cos theta tegak lurus sumbu X. Ya. Kita udah punya ini. Terus bagian R kuadratnya nih belum kita temukan. Coba kita lihat R kuadrat. Ini kan bagian R. Ada komponen apa aja nih? Ada X kuadrat ditambah A kuadrat dipangkatin setengah. Dari sudutnya kita dapat cos theta itu sama dengan X dibagi R. Jadi dari komponen-komponen ini kita gabungkan ke sini nih, ke persamaan yang saya kasih bintang ini ya. Kok nggak kayak bintang? Sorry. Jadi DEX, coba kita slide ke sini. Nah, gitu ya. DEX sama dengan DE cos theta akan sama dengan K dikalikan dengan DQ dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan cos theta. Cos theta-nya sebesar X dibagi R. Ini theta. Berarti berapa besar nilai theta? Adalah X dibagi dengan R. X dibagi dengan R. Ini sama dengan kita udah dapat R kuadratnya tadi ya. K dikalikan dengan DQ dibagi dengan X kuadrat ditambah A kuadrat dipangkatin 3/2. Kebayang kenapa 3/2? Harus bisa. Yaudah, sebentar, kita ulangi dulu. K dikalikan dengan kita kalikan K dengan X, kita rubah posisinya ya, dibagi dengan ini R, kelewat, X kuadrat ditambah A kuadrat pangkatin setengah dikalikan dengan R Nah, kan ada yang kelewat. Ini tuh bukan R kuadrat, ini R aja. Jadi kalau R kuadrat bentuknya seperti ini. Ini ada kuadratnya lagi di sini. Nah, di sini ada kuadratnya lagi. Sorry, gini aja. Nah, X kuadrat ditambah A kuadrat pangkatin setengah dikalikan dengan Q. Dihitungkan nanti sama kalian. Jadi K dikalikan dengan X dibagi dengan X kuadrat ditambah A kuadrat dipangkatin 3/2.
gampangnya gini, ini kan masing-masing setengah ya. Ya udahlah, kalian hitung dulu biar enggak spoiler. Dapatnya segitu. Maka kita bisa tentukan integrasi untuk mendapatkan medan total di P. Ini kan D ya, berarti kita mau cari EX nya aja. Berarti kita integral dari K dikalikan dengan X dibagi dengan X kuadrat ditambah A kuadrat dipangkatin 3/2 dq. Sama dengan K dikalikan dengan X. Yang ini gak usah diintegralin, kita keluarkan dari integral, ditambah A kuadrat integral dari dq. Ini akan sama dengan K, ini pangkat 3/2 K dikalikan dengan X kuadrat ditambah A kuadrat 3/2 integral dari dq adalah Q. Gitu, dapat dah. Akhirnya dapat juga ya. Sebentar, saya cek ulang ya. Ini nih, saya keselimpet nulisnya. Ini dq, ini juga dq. Jadi dari sini awalnya DEX itu kan DE cos theta. DE kita udah tahu kalau DE itu adalah K dikalikan dengan dq dibagi R kuadrat dikalikan dengan cos theta, di mana cos theta itu adalah X dibagi R. Ya, seperti ini, dan seperti itu. Dapat deh akhirnya. Gitu ya. Ini untuk bagian yang cincin. Nah, ini kalau bentuknya yang bagian cakram. Aduh, bagian cakram apalagi nih? Suatu cakram berjari-jari R besar ya, memiliki rapat muatan permukaan sigma dan yang homogen. Hitunglah medan listrik pada titik P yang terletak sepanjang pusat sumbu yang tegak lurus. Ini masih tegak lurus, tapi rapat muatannya sigma ya, dan berjarak X dari titik pusat cakram. Kita gambarin, ini harusnya ini 3 dimensi ya, tapi saya bikin 2 dimensi, nggak apa-apa ya. Misalkan ini adalah jari-jarinya R besar gitu. Jadi jari-jarinya itu ada yang keluar, ada yang di dalam, tapi ini jari-jarinya dari dalam keluar. Yang terbesar itu R dan yang kecilnya itu adalah R kecil. Nah, titik P-nya itu di sini. Sejauh X. Kemudian kalau misalkan kita gambar lagi, di sini ada bulatan lagi yang lebih kecil. Sorry, gambarnya nggak rapi. Nah, ini dari jarak sini ke sini itu ada DR. Jadi ada jarak yang paling kecil lagi atau jari-jari yang lebih kecil lagi, nilainya DR. Cincinnya tadi udah berjari-jari DR, kemudian ada lebarnya gitu ya. Lebarnya itu lebar DR. Dan luas permukaannya. Ini luas permukaannya bentuknya bola ya. Bukan bola. Lingkaran. Jadi luas permukaannya pakai luas permukaan atau luas lingkaran aja. Jadi jari-jarinya udah ada, luas permukaannya itu adalah 2V dikalikan dengan R dr ya. Muatan Q pada cincin ini sebanding dengan luas cincin yang dikalikan dengan rapat muatan. Jadi rapat muatannya itu adalah untuk yang ini kan ada sigmanya ya. dq itu sama dengan 2V sigma dikalikan dengan R.
dr. Kita gunakan persamaan yang biasa kita pakai, bahwa nilai DE untuk arah X ini sama dengan K dikalikan dengan X dibagi dengan X kuadrat ditambah R kuadrat dipangkatin 3/2. Nah ini kalau kalian lihat, ini sama kayak persamaan yang ini. Persamaan yang ini ya, kita pakai yang ini aja lagi. Itu untuk bagian DEX-nya, cuman diganti yang bagian DQ-nya, karena bagian DQ-nya itu adalah merupakan luas permukaan dari suatu bidang. Jadi kita gunakan yang ini, 2V sigma dikalikan dengan R dr. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, untuk mendapatkan medan total, ingat ya, medan total. Untuk mendapatkan medan total di titik P, maka DE Oke, kita langsung aja. Dari persamaan ini kita bisa integralkan EX ini sama dengan integral dari KX per X kuadrat ditambah R kuadrat dipangkatin 3/2 dikali 2V sigma R dr. Tapi ada batasnya. Batasnya itu dari 0 sampai, ya dari sini ya, dari yang jari-jari terbesar. Oke, kita keluarkan bagian-bagian yang tidak perlu diintegralkan. Jadi yang tidak perlu diintegralkan adalah K karena konstanta, kemudian X karena ini yang berhubungan sama R aja yang bisa diintegralkan. K, X, V sama sigma. Integral dari 0 ke R, sisanya adalah 2R dr dibagi dengan X kuadrat ditambah R kuadrat dipangkatin 3/2. Nah, berarti bagian yang ini aja yang kalian integralkan ya. Integral 0 ke R, kita bisa seperti ini ya tulisnya, X kuadrat R kuadrat minus 3/2. Jadi yang atas pindah, yang bawah pindah ke atas, tapi lambang pangkatnya jadi minus dikalikan dengan D R kuadrat. Yuk kita selesaikan. Berapa nih hasilnya, integralnya? X kuadrat ditambah R kuadrat dipangkatin setengah dibagi dengan minus 1/2 atau minus setengah dengan batas 0 sampai R. Oke, kalian masukkan batasnya. Jadi nilainya berapa nih? 2V K sigma 1 min X per X kuadrat ditambah R kuadrat dipangkatin setengah. Wow, gitu. Kalian hati-hati integral dari proses ini sampai sininya ya. Salah dikit, menceng dikit, kalian lupa lagi nanti, atau ya jadi salah akhirnya. Gitu teman-teman. Semoga masih tetap on ya. Sip. Itu yang bagian cakram. Oke. Setelah dari materi contoh soal yang lanjutan dari minggu kemarin, kita lanjutkan ke materi tentang garis-garis medan listrik. Kita udah tahu nih persamaan-persamaannya. Kita juga harus bisa mengilustrasikan bagaimana sih bentuk dari garis medan listrik ini. Kalau secara matematis kita udah pernah bahas kemarin persamaannya seperti apa gitu. Nah, representasi dari medan listrik ini coba kita lihat di gambar ini ya. Di gambar ini kalau kita bisa lihat garis-garis medan listrik ini menembus dua permukaan. Jadi ini permukaan ke-1, ini permukaan kedua.
medan listrik ini lebih besar dari permukaan A dibanding permukaan yang B. Jadi rapatnya tuh beda. Mungkin saya gambarnya kurang spesifik ya. Harusnya ini tuh rapat antara bagian yang ini. Saya gambar ulang deh. Rapat di bagian yang gambar ini tuh lebih rapat. Gini gitu. Jadi kesananya lebih renggang dibanding pada permukaan B. Jadi ini A, ini B. Nah, representasi garis-garis medan listrik ini sejajar dengan vektor medan listrik, di mana vektor medan listrik ini merupakan, jadi ada istilahnya vektor medan listrik, medan L, saya singkat, merupakan garis singgung pada masing-masing titik. Jadi garis singgung medan listrik pada tiap titik. Nah, jumlah garis persatuan luas yang melalui permukaan ini tegak lurus dengan garis jumlah garis persatuan luas yang melalui permukaan yang tegak lurus, garis-garis ini sebanding dengan besar medan listrik di daerah tersebut. Jadi ini itu merepresentasikan jumlah garis dan medan garisnya itu sama gitu per satuan luasnya, sebanding, atau bukan sama ya, tapi sebanding, sehingga garis-garis medan ini akan berada atau berdekatan saat medan listriknya kuat dan berjauhan saat medan listriknya lemah. Karena sebanding itu tadi, jadi saat dia kuat dia akan kuat, saat dia lemah akan lemah. Yang perlu dicatat di sini adalah representasi dari garis-garis medan listrik ini sebenarnya tidak real. Jadi ini hanya kualitatif ya, bukan kuantitatif. Tidak menyatakan satuan fisis yang lain. Jadi bukan sesuatu hal yang kuantitatif yang bisa dihitung. Jadi ini merupakan gambaran penjelasan aja. Karena jumlahnya itu garis-garis yang dalam muatan itu jumlahnya terbatas, sehingga membuat medan listrik ini seolah-olah terkuantitasi, padahal ya kenyataannya medan listrik ini sifatnya kontinu pada setiap titik. Jadi kalian gak bisa menjelaskan bahwa nilai ini untuk menerapkan di bidang kuantitatif ya, atau situasi yang sesungguhnya. Jadi ini hanya representasi biar kalian gak terlalu bingung gitu ya. Itu merupakan garis-garis medan listrik. Nah, berdasarkan garis-garis medan listrik untuk setiap muatan titik, jadi ini ada muatan titik namanya, ada muatan titik positif dan negatif. Jadi cenderung untuk muatan titik positif itu garis-garisnya mengarah keluar secara radial. Jadi kalau yang positif itu arah medan garis-garis medan listriknya itu keluar, tapi kalau yang negatif kebalikannya, dia ke dalam. Itu. Kalau misalkan garis medan listriknya itu ada dua muatan titik yang sama besar, jadi kalau misalkan ini muatan positif, ini muatan negatif, nilainya sama besar, ini gimana nih arahnya? Jadi yang satu keluar sini ya, yang satu keluar, yang satu ke dalam. Jadi nanti yang bagian sini ketemu. Nih, yang satu keluar karena dia satunya positif, satu negatif, nanti dia ketemu di sini karena dia ke dalam kan, yang negatif tuh. Sorry, gambarnya kurang bagus. Kok jadi kehapus semua? Kan dia ngaruhnya ke sini kan, kalau yang negatif, kalau yang positif. Sorry, ini kebalik. Nah, gini. Yang satu keluar, yang satu masuk, tapi saat dia medan listriknya muatannya sama besar, tetapi berbeda tanda satu dipol, jadi jumlah garis yang meninggalkan muatan positif sama dengan jumlah yang berakhir pada muatan negatif. Gitu.
Nah, itu gambar-gambarnya aja. Terus kalau misalkan kasusnya yang lain, contoh kasusnya misalkan garis muatan positifnya itu ada 3. Ini positif, misalkan ini negatif. Terus kemudian ada posisi di mana ada titik yang lain, misalkan titik C di sini, ini A, ini B gitu. Nah, ini kan terhalang sama C, jadi dia akan agak belok ke sini. Berikut juga yang B ya. Oh, sorry. Ini kalau misalkan positif dua-duanya. Ya, dia akan berbelok masing-masing. Ini ke sini, ini ke sini. Begitu guys. Moga kebayang. Itu tentang garis-garis medan listrik. Sekali lagi catatan bahwa ini tuh untuk hanya merepresentasikan bahwa secara kualitatif ya, bukan secara kuantitatif atau bukan secara real gitu. Nah, itu tentang garis medan listrik. Mari kita bahas materi selanjutnya. Gerak partikel bermuatan pada medan listrik homogen. Kita belajar tentang gerak nih. Ini ada hubungannya sama fisika dasar 1. Jadi tentang partikel, gerak partikel. Kayak gini ceritanya. Gerak partikel bermuatan pada medan listrik yang homogen ini, kita kan punya persamaan ini. Dijelaskan bahwa kalian coba review lagi di awal bahwa gaya itu sama dengan Q dikalikan dengan E, atau muatan itu besarnya gaya itu adalah muatan dikalikan dengan E atau medan. Secara Newton, kita tahu bahwa F itu sama dengan M dikali A. Oke, kita mengganti nilai F-nya itu karena dia akan bergerak, pasti dia ada hubungannya dengan Newton. A sama dengan akselerasi atau percepatannya, kita bisa hitung Q dikalikan dengan E dibagi dengan M, di mana M itu adalah massa dan A itu adalah percepatannya. Oke ya, sampai situ kebayang? Nah, hubungannya apa dengan A? Jadi kita akan mendapatkan nilai A di sini. Q dikalikan dengan E itu nilainya sebesar, atau kita bisa tulis sebagai ini, E dikalikan dengan E. E itu artinya maksudnya karena E itu homogen, artinya besar dan arahnya itu konstan, maka percepatannya juga akan konstan. Jadi contohnya gini, jika muatannya bermuatan positif, maka percepatannya akan searah dengan medan listrik. Jika partikel muatannya negatif, maka percepatan berlawanan dengan arah medannya. Nah, ini untuk arah Y ya, arah J kan. Nah, kita lihat deh gambar yang ini. Misalkan ini ada suatu elektron yang ditembakkan secara horizontal. Nah, ini adalah posisi ditembakkan secara horizontal ke dalam sebuah medan listrik yang homogen. Jadi ini adalah medan listrik yang homogen nih, yang ada garis-garis panah ini. Garis listrik yang homogen. Oh iya, kebalik nih gambarnya. Harusnya yang ini tuh negatif semua, yang ini positif. Ini negatif nih, ini negatif, ini positif, gitulah ya. Saya kebalik ke gambarnya. Nah, bisa dihapus ternyata. Yang atas negatif, yang bawah positif. Ini dalam bidang koordinat X dan Y. Dia kan ditembakkan di arah sini, di arah ke I, berarti di arah X ya. Berarti dia akan punya kecepatan V di sebelah sini. Karena kecepatannya konstan, kita dapat menerapkan persamaan gerak 2 dimensi. Homogen ya. Karena dia homogen, seperti yang tadi bilang, berarti dia sebanding gitu kan E-nya. Maka Vx sama dengan Vi ini artinya konstan. Kecepatan di X dan kecepatan di Y itu konstan. Berbeda hanya saat menghitung di bagian Y. Kalau di arah Y, vektor secara kecepatan di Y itu, kalian ingat V itu sama dengan A dikalikan dengan T kan ya?
Berarti AY dikalikan dengan T, di mana nilai AY itu adalah ini, minus E dikalikan dengan E dibagi dengan massa elektronnya dikalikan dengan T atau waktu. Jadi koordinat posisi pada saat T itu adalah pakai persamaan apa nih? Iya, yang ini nih, setengah AY T kuadrat atau setengah VT kuadrat kalau di persamaan 2 dimensi ya. Karena ini bentuknya AY, jadi setengah AY kuadrat atau sama dengan setengah minus E besar dibagi dengan massa elektron dikalikan dengan T kuadrat. Nah, itu untuk mendapatkan nilai koordinat posisi pada saat T. Ini pada saat posisi Y, ini pada saat posisi X. Karena dia konstan ya, hasilnya tetap ini aja, tinggal V dikalikan dengan T. Gitu. Ini gerak partikel bermuatan pada medan listrik yang homogen. Kita coba contoh soalnya ya. Sebuah elektron memasuki daerah medan listrik homogen dengan V I atau V awal adalah 3 kali 10 pangkat 6 meter per second, dan nilai medan listriknya itu adalah 200 N per C. Panjang keping horizontal, berarti sama gambarnya seperti ini ya. Kepingnya horizontal, ditembakkan memasuki daerah medan listrik, panjangnya 0,1 meter. Yang pertama, carilah percepatan elektron pada saat berada dalam medan listrik. Kalau elektron berarti muatannya berapa sih? 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom ya. Berarti massa elektron itu besarnya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Kita gunakan persamaan yang tadi aja langsung, berarti A sama dengan E, ini ada minus elektron dikalikan dengan ini muatan elektron ya, maksudnya E yang kecil itu massa elektron. Berarti ini sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dikalikan dengan 200 N per C dibagi dengan massa elektron 9 kali 11 kali 10 pangkat min 31 meter per second. Oh sorry, kok meter per second? Kilogram ya. Nah, jadi berapa nih hasilnya? Minus 3,51 kali 10 pangkat 13 joule meter per second. Bukan joule, ini J, maksudnya arah J gitu. Jadi ini tuh adalah untuk arah Y. Jika elektron memasuki medan listrik pada T sama dengan 0, berarti ini yang A ya maksudnya. Sekarang kita coba yang B. Bila elektron memasuki medan pada saat T sama dengan 0, carilah waktu ketika elektron tersebut meninggalkan medan listrik. Berarti kan T sama dengan L dibagi dengan VI, atau 0,1 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 6. Ya kan, kecepatannya 3 kali 10 pangkat min 6, 6. 3 kali 10 pangkat 6 meter per second. Ini meter per second, ini meter. Jadi berapa nih? M-nya bisa kita coret 0,1 dibagi 3 kali 10 pangkat 6. 3,3 kali 10 pangkat min 8, sisa S ya, second satuannya. Gitu. Ini A dan B, selesai. Ini saat elektronnya dipercepat. Emang ada ya elektron yang dipercepat? Ada dong. Banyak kayak misalkan kalian mengenal alat-alat medis yang menggunakan radiasi, ada namanya LINAC, linear acceleration. Dia juga mempercepat partikel-partikel, tapi bukan elektron sih yang dipercepat. Ada sih beberapa partikel yang dipercepat, termasuk juga elektron, dan juga bahan-bahan atau partikel lain yang biasanya dipakai untuk radioterapi. Gitu ya, untuk elektron yang dipercepat. Nah, kita coba
pelajari konsep ini nih. Konsep di mana tabung sinar katoda ternyata di bagian ini juga ada proses pemercepat elektron. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama ada senapan elektron. Jadi kayak misalkan elektron gun gitu. Jadi elektronnya itu ditembakkan. Terus ada keping pembelok secara vertikal. Jadi setelah elektron itu di shoot atau ditembak gitu, ternyata keping pembelok, jadi partikel-partikel dari yang dihasilkan dari elektron gun itu dibelokkan. Jadi dibelokkan secara vertikal, kemudian dibelokkan secara horizontal, dan akhirnya menghasilkan sebuah sinar elektron, ya. Dan nih hasil akhirnya adalah dari layar fluorescence. Jadi secara skematisnya itu gitu. Ini merupakan tabung sinar katoda yang dipercepat dari, ini kan ada A dan C, jadi ini merupakan sebuah katoda dan anoda. Jadi senapan elektron ini atau elektron gun ini menghasilkan sebuah elektron, terus kemudian elektron-elektron ini dibelokkan secara vertikal di bagian sini nih. Setelah vertikal dia dibelokkan lagi secara horizontal sebagian. Jadi akhirnya itu keping-keping ini membelokkan sinar-sinar yang dihasilkan dari elektron gun. Iya. Nah, selain untuk mempercepat elektron, jadi di posisi sini karena terjadi dari anoda ke katoda itu dia terus bergerak kan, elektronnya. Selain untuk mempercepat elektron, senapan elektron juga digunakan untuk memusatkan sinar elektron dan keping-kepingnya untuk membelokkan sinar. Jadilah kenapa ada hasilnya merupakan layar yang fluorescence. Kira-kira ada di alat apa nih yang bisa kita gunakan? Iya, di TV ya. Kalau di TV tabung dulu itu ada istilahnya merupakan layar ini ya yang mengendalikan sinar yang menghasilkan sinar. Jadi contoh yang baru kita kerjakan ini tadi merupakan tabung sinar katoda ya. Biasanya digunakan untuk memperoleh citra visual dari informasi elektronik, misalkan osiloskop, radar, terus TV. Apalagi yang ada visualnya, layar komputer. Tapi ini yang bentuknya tabung ya. CRT ini juga atau katode apa ya, R-nya apa? Ya sinar katoda lah ya. Merupakan sebuah tabung hampa udara. Jadi di sini tuh nggak ada udara sama sekali. Jadi dia hampa udara. Di mana sebuah sinar elektron dipercepat dan dibelokkan oleh pengaruh medan listrik atau magnet. Jadi pengaruh antara dibelokkan dari elektron gun dan lain sebagainya itu ada yang dipengaruhi oleh pertama medan listrik, yang kedua ada yang dipengaruhi oleh medan magnet. Sinar elektron yang nanti akan dibelokkan itu dihasilkan di sini nih dari elektron gun. Jadi dia akan bergerak dalam lintasan lurus sampai mereka menabrak bagian depan. Jadi nanti dia akan menabrak bagian sini gitu. Ya. Kalau di TV gimana mengendalikan sinyalnya? Dengan magnet atau dengan listrik? Jadi sebuah rangkaian listrik eksternal digunakan untuk mengendalikan jumlah muatan. Jadi biasanya ada pengendaliannya di sana di antara lempengan-lempengan yang memungkinkan sinyalnya dikendalikan dari sisi ke sisi. Jadi nggak cuma langsung vertikal tapi bisa digeser gitu. Jadi muatan di sini berapa, muatan di horizontal berapa, di vertikal berapa. Gitu ya tentang tabung sinar katoda. Semoga kalian bisa cari referensi yang lebih banyak lagi. Kira-kira pemercepat elektron itu apa? Tadi saya sebut ada LINAC juga, linear acceleration. Ini salah satu alat medis yang digunakan untuk terapi kanker di beberapa rumah sakit. Bahkan di Indonesia juga udah ada treatment seperti ini juga di bagian-bagian industri dan teknologi seperti radar, TV, layar komputer ya.
Jadi gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, sampai ketemu di minggu depan insyaallah. Terima kasih semuanya.